Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sadaqallahul azim. Para jamaah, dalam hidup ini yang paling penting adalah masalah hati. Apabila hati baik, maka seluruh amal perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, perilaku kita akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila hati ini rusak, maka perilaku kita, pikiran-pikiran kita, dan juga tindakan kita bisa rusak. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada sekerat daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila yang ini bagus, maka seluruh tubuh jadi bagus. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila yang sekerat tadi itu rusak, seluruh tubuh jadi rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah qalbu atau hati. Para jamaah, berdasarkan hadis ini, seorang ulama bernama Ibnu Rajab yang hidup pada abad 14 Masehi, beliau mengatakan bahwa tindakan-tindakan kita yang baik, ucapan-ucapan kita yang baik, amal-amal kita yang baik itu sangat ditentukan oleh hati yang baik. Demikian juga ucapan-ucapan kita yang kotor, tindakan-tindakan kita yang keliru, yang salah, yang mengandung dosa, juga sangat dipengaruhi oleh hati yang rusak atau yang kotor itu. Oleh karena itu para jamaah, hati menjadi sangat penting dan menentukan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahkan mengatakan hati itu seperti raja yang punya kekuasaan mutlak untuk mengatur segalanya. Lebih jauh, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan mengatakan bahwa kondisi hati kita itu ada 3 macam. Yang pertama, al-qalbus shahih, hati yang sehat, atau al-qalbus salim,
hati yang selamat. Yang kedua, al-qalbul mayyit atau al-qalbul qasi, hati yang mati atau hati yang keras. Dan yang ketiga, al-qalbul marid, hati yang sakit. Lebih jauh Ibnu Qayyim menjelaskan, hati yang sehat adalah hati yang dengan mudah menerima kebenaran. Hati yang hanya cenderung kepada kebenaran, setiap masuk langsung diterima oleh hati yang sehat ini. Sebaliknya para jamaah, hati yang mati adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran. Sehingga ketika ada kebenaran masuk, ada nasihat baik masuk, ditolaknya oleh hati yang mati. Hati yang begini para jamaah begitu gampang disusupi oleh setan, sehingga hatinya ini kemudian dikuasai oleh setan dan perilakunya menjadi seperti setan, yaitu menjauh dari kebenaran, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati yang sakit, al-qalbul marid, apabila hatinya dalam keadaan masih sakit atau kambuh sakit, maka hati menjadi lemah dan gampang dipengaruhi bisikan-bisikan jahat oleh setan. Sehingga ketika kita ini suatu saat kok begitu gampang melakukan kemaksiatan, saat itu hati kita sakit. Tetapi ketika hati kita menjadi sehat, ketika sakit kemudian disembuhkan menjadi sehat, maka ketika itu hati kita mudah sekali menerima kebenaran dan mudah sekali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah, yang paling penting dalam keadaan seperti ini adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan hati kita yang mungkin sakit tadi itu menjadi sehat. Nah para jamaah, jika sekarang kita hadir di masjid, insya Allah hati kita cenderung sehat. Begitu kita berada di masjid, umumnya kita hanya ingin yang baik-baik saja. Berarti jika demikian, hati kita sedang sehat. Nah, jika kita masih ada keinginan jahat walaupun sudah di masjid, itu berarti hati kita masih sakit. Nah, sekarang bagaimana cara mengkondisikan agar hati kita selalu sehat dan terus terjaga kesehatannya? Seorang ulama bernama Ibrahim Al-Hawas yang hidup pada abad ketiga Hijriah atau sekitar abad 9 Masehi. Beliau menawarkan kepada kita ada 5 obat, ada 5 tombo untuk hati kita itu. Beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya, obat hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi, membaca Al-Quran disertai dengan merenungkan maknanya. Para jamaah, sudah menjadi berita umum ketika seseorang sedang mengalami gundah gulana, sedih, resah, gelisah, kemudian membaca Al-Quran dengan ikhlas sambil minta pertolongan kepada Allah, maka kegelisahan, keresahan bisa menjadi hilang. Itu baru membaca biasa, apalagi disertai mentadabburi atau merenungkan maknanya. Para jamaah, pada tahun 1964
Profesor Dr. Hamka tiba-tiba tanpa alasan jelas ditangkap, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Dan lamanya di penjara akhirnya sampai 2 tahun 4 bulan. Dari tahun 64 hingga tahun 66. Para jamaah, kita bisa menggambarkan atau bisa membayangkan bagaimana hati Pak Hamka saat itu. Tidak merasa bersalah sama sekali, tiba-tiba ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Orang normal pasti sedih dan berontak. Saat itulah hari-hari pertama Pak Hamka sedih, gelisah, resah. Tetapi Pak Hamka segera ingat, kemudian mengambil mushaf Al-Quran lalu membacanya. Para jamaah, Pak Hamka ketika membaca Al-Quran ini tidak biasa seperti kita. Dalam waktu selama 24 jam itu digunakan baca Al-Quran, kecuali untuk makan dan istirahat, terus baca Quran. Sehingga dalam waktu 5 hari beliau menghatamkan Al-Quran yang 30 juz itu. Berarti 1 hari kira-kira baca Al-Quran sekitar 6 juz para jamaah. Kalau kita berapa? Itulah yang dilakukan Pak Hamka ketika berada di penjara, ketika hati sedang diliputi gundah gulana, resah gelisah. Rupanya Allah tahu apa yang dilakukan oleh hambanya ini. Maka Allah memberikan sesuatu kepada Pak Hamka. Hamka ketika malam-malam tidur merasa ada seseorang yang tidur di sebelahnya, seakan-akan mengawal dan melindungi diri Pak Hamka. Sehingga Pak Hamka yang tadi resah, gelisah, gundah gulana hilang, lenyap sama sekali, menjadi tenang dan tentram hatinya. Itu diantara hikmah membaca Al-Quran, bisa menenteramkan hati dan menyembuhkan penyakit hati yang tadi gundah gulana itu. Untuk itu para jamaah, jika kita ingin terus dalam keadaan baik hati, biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Nomor 1. Yang kedua para jamaah, kata Ibnu Al-Fas, obat hati yang kedua adalah wakholaul batni, mengosongkan perut, artinya suka berpuasa. Para jamaah, ketika seseorang berpuasa dengan tulus, pasti dalam dirinya ingin menjaga dirinya untuk tidak makan, tidak minum, walaupun dalam keadaan dimanapun berada. Lapar, dibiarkan lapar. Haus, dibiarkan haus, untuk bertahan tetap puasa. Itu artinya ketika sedang berpuasa, sedang belajar sabar. Para jamaah, ketika orang belajar sabar, dan itu dilakukan dengan seringkali, maka Allah senang kepada hambanya yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah suka menyertai orang-orang sabar. Sehingga ketika orang ini sedih, Allah akan memberikan obat sehingga sedihnya menjadi hilang. Orang ketika dekat kepada Allah para jamaah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Untuk itu para jamaah, biasakan berpuasa selain yang wajib, kemudian yang sunnah, paling tidak Senin dan Kamis setiap pekannya. Insya Allah akan banyak manfaatnya dan buat kita semakin sehat. Ada penelitian dari Jepang oleh Yoshinori Ohsumi. Beliau mengatakan bahwa ketika orang sedang berpuasa itu, maka ketika perut lagi kosong, maka sel-sel yang lemah dan rusak dimakan oleh sel-sel yang sehat, sehingga sel-sel yang rusak menjadi habis, bersih. Dalam keadaan begitu orang semakin sehat, sehingga orang yang suka puasa relatif lebih sehat keadaannya, akhirnya menjadi sehat lahir dan batin. Itu obat hati yang kedua. Yang ketiga para jamaah, qiyamul lail. Kata Ibrahim Al-Khawas,
obat hati yang ketiga adalah suka sholat malam, suka sholat tahajud. Para jamaah, orang yang punya kebiasaan sholat tahajud, maka dia akan menjadi merasa tidak nyaman ketika dia tidak melakukannya. Ketika sudah menjadi istiqomah, menjadi kebiasaan, rasa tidak nyaman ketika tidak melakukannya. Dan yang dulu-dulu ketika awal mulai merasa berat, menjadi ringan ketika sudah menjadi biasa. Dan yang paling penting para jamaah, ketika orang membiasakan sholat malam atau sholat tahajud, maka hatinya akan menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika orang menjadi dekat kepada Allah, maka hatinya menjadi semakin tenang, tentram, dan dalam keadaan seperti itu hati menjadi sehat. Para jamaah, ada guru besar dari UIN Sunnah Ampel Surabaya yang pernah meneliti tentang sholat tahajud itu di daerah Surabaya Utara. Hasil penelitian itu diantaranya menyebutkan ketika orang itu biasa sholat tahajud, maka orang itu semakin hatinya tenang, tentram, dan semakin dekat kepada Allah, juga akan menumbuhkan imunitas pada tubuhnya itu, sehingga orang yang biasa sholat tahajud tidak gampang terserang penyakit. Demikian kata beliau. Untuk itu para jamaah, mari kita biasakan sholat malam. Yang keempat para jamaah, at-tadarru inda sahar. Obat hati yang keempat adalah suka tafakkur, merenung, berzikir di waktu sahur. Di waktu sahur itu artinya sepertiga malam terakhir, kira-kira mulai jam 2 dini hari hingga jam 4 sekarang ini. Itu adalah saat-saat yang mustajab untuk berdoa, terutama istighfar, minta ampun kepada Allah para jamaah. Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa orang-orang yang baik itu adalah suka istighfar pada waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfiru. Nah para jamaah, untuk apa kita istighfar itu? Yang pasti kita menyadari banyak kesalahan dan dosa, lalu minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah sering minta ampun kepada Allah, maka urusannya segalanya jadi mudah. Seorang ulama namanya Hasan al-Basri, hidup pada abad 8 Masehi, pernah didatangi oleh beberapa santrinya. Yang pertama minta tolong, "Wahai Syekh, bagaimana hidup saya ini kok sulit sekali mencari nafkah?" Dijawab beliau, "Berbanyaklah istighfar." Datang lagi yang kedua, "Wahai Syekh, saya sudah lama menikah tapi sampai sekarang belum punya keturunan. Tolong bagaimana solusinya?" Jawabannya, "Perbanyaklah istighfar." Kemudian masih ada lagi yang lain dengan berbagai problem. Jawabannya satu, perbanyaklah istighfar. Nah para jamaah, rupanya ketika Hasan al-Basri ditanya, "Wahai Syekh, kenapa jawabannya kok itu saja?" Hasan al-Basri mengatakan, "Itu bukan pendapat saya, itu Allah yang berfirman. Baca itu Al-Quran, surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultu astaghfiru innahu kana ghaffaro. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar." Yang intinya, kalau seseorang mau istighfar, maka Allah berikan kemudahan rezekinya, termasuk keturunannya, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu para jamaah, perbanyaklah istighfar, terutama di saat sepertiga malam terakhir, karena itu juga akan berpengaruh untuk kesehatan kolbu kita. Yang terakhir para jamaah, kata Ibrahim Al-Khawas, obat hati yang kelima adalah wa mujalasatus sholihin, suka duduk-duduk berkumpul bersama orang yang soleh. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita duduk-duduk bersama orang soleh, yang kita dengar adalah ucapan-ucapan yang indah, kalimat-kalimat yang berupa mutiara, nasihat untuk kita, untuk menenteramkan hati kita.
Itu kalau orang soleh. Untuk itu para jamaah, penting sekali kita menghadiri majelis ilmu. Biasanya di situ banyak orang soleh berkumpul. Dan itulah diantaranya kata al-khawas. Kalau kita ingin hati kita dalam kondisi selalu bagus, biasakan, bahkan sering-seringlah duduk atau berkumpul bersama orang-orang soleh. Demikianlah para jamaah tentang konsep obat hati atau tombak hati menurut Ibrahim Al-Khawas. Kita mohon kepada Allah, semoga hati kita yang kadang-kadang sakit mudah disembuhkan oleh Allah, dan semoga senantiasa terjaga dalam keadaan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.